Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan review mengenai Grow Limitless atau kita singkat sebagai GLL ya. Nah, ini apa sih Bang? Project apa nih kategorinya? Ini adalah suatu project yang kita kategorikan sebagai project AI. Nah, tetapi berbeda dibandingkan dengan project AI pada biasanya. Ya, kalau kita ngomongin project AI kan biasanya ngomongin soal, wah kita bisa tanya-tanya ke AI ya, lalu kita bisa generate picture dan lain-lain ya, selalu di daerah situ-situ lah ya. Tetapi untuk GLL ini berbeda. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang mungkin sekarang malah bisa dibilang ciptakan oleh AI lain. Begitu. Salah satunya adalah kepemilikan. Ya, bagaimana kita membuktikan blogs, videos, bahkan art yang kita punya indeed memang punya kita. Begitu ya. Nah, jadi para creators itu tidak kehilangan hasil dari ciptaan mereka lah, begitu ya. Nah, itu inti utama dari GLL ya, tetapi nanti kita akan bahas lebih detail di belakang lah ya. Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin lebih tepatnya ke video ini lebih ke review ya. Nah, seperti yang sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup VIP, grup berbayar, jadi semuanya gratis ya. Lah, kok bisa gratis Bang? Gimana caranya? Caranya dengan kita mereview berbagai macam project-project kripto lainnya. Supaya apa? Supaya lu nggak perlu ada biaya sama sekali. Jadi, lu bisa benar-benar menikmati semua konten edukasi dari TCI secara gratis. Begitu ya. Tapi, garis bawahi, review. Jadi, kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya. Ya. Sip, langsung aja kita mulai. Jadi permasalahan yang ingin diselesaikan oleh GLL ini adalah gimana para original creators dari konten, art, blogs, dan berbagai macam hal lain itu bisa mendapatkan recognition dari kerjaan mereka. Begitu, karena ya sekarang cukup banyak kan ya, bahkan sampai dulu ada perdebatan yang cukup kuat lah untuk urusan AI. Wah, ini pakai style tertentu nih, misalkan ya. Wah, ini gila, orang bisa pakai style Ghibli nih, ini gimana nih? Ya, ini kan original creatornya siapa gitu kan. Nah, intinya si GLL itu ingin menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi di waktu bersamaan juga mereka ingin memberikan MSME, ini simpelnya itu seperti inilah ya, UMKM lah. Kalau bahasa Indonesianya UMKM gitu ya. Kalau teknisnya itu micro, small, medium enterprises ya, makanya cocokkan UMKM ya. Untuk bisa menggunakan AI tools untuk automate marketing, sales, dan finance. Begitu. Jadi ingin memberikan kasarnya keadilan untuk para original creators dari ya art mereka, blogs, videos, dan lain-lain, tetapi memberikan akses AI tools ke berbagai macam UMKM lah begitu untuk otomasi marketing, sales, dan finance ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya itu adalah dengan menggunakan platform dari GLL ya. Nah, platform ini ya kasarnya semuanya di sinilah, di dalam sini ya, one platform, one toolkit, one token. Jadi kalau dari sisi MSME atau UMKM adalah lo bisa menggunakan AI agents mereka ya. Lo juga bisa mendapatkan smart rewards dan juga ya tentu dengan blockchain, jadi semuanya terbukti lah begitu ya. Nah, selain itu juga lo bisa earn GLL Ions dalam setiap action lo lakukan di sini, mulai dari business action, creating invoices, intinya menggunakan ekosistem mereka lah begitu. Dan juga tentunya meng-onboard new customers ya. Nah, selain itu juga ya seperti yang tadi gue sudah katakan di awal ya, yang mereka itu akan bisa membantu juga untuk otomasi marketing lo, CRM, finances, dan lain-lain begitu ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk pembuktiannya ya? Ya kan justru itu permasalahannya Bang ya. Gimana pembuktiannya? Pembuktiannya itu mereka menggunakan satu sistem validasi baru yang disebut sebagai proof of creation ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Tentunya yang pertama mereka akan menggunakan blockchain untuk nge-back si authenticity dari invoices, products, dan berbagai macam creation yang ada di ekosistem GLL ya. Nah, blockchain-nya mereka apakah buat sendiri atau gimana Bang? Nah, enggak. Mereka sudah ada kerjasama dengan XDC ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma sama XDC aja, tapi mereka ada kerjasama juga dengan T-Hub. Nah, T-Hub dengan XDC ini mereka bareng-bareng kerjasama. Dan gini, untuk si T-Hub ini sendiri sebenarnya adalah suatu ekosistem startup yang very respected di India gitu kalau kata dari tim devnya ya. Nah, mereka kerjasama dengan XDC mengumpulkan dana sekitar 100.000 USD kalau nggak salah ya. Nah, untuk komitmen mereka untuk proyek inilah, kasarnya seperti itu ya. Jadi dibangun di XDC ya. Lalu setelah itu ya tentunya di sini kita bisa earn rewards untuk verified original work dari sisi
ya creator gitu, kita ngebuat berbagai macam creations lah ya, seperti ya kita bisa ngomong art, lalu juga bisa sistem tertentu dan banyak hal lagi lah begitu ya. Dan juga dari businesses gitu, dalam bentuk mungkin membentuk invoices, products dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tentunya akan bisa di-verified dengan blockchain gitu, dan juga mereka itu juga nge-protect authenticity, di mana ya sekarang di masa-masa banyak sekali AI generated content ini yang kadang-kadang kita suka bingung ini AI atau bukan gitu kan. Zaman sekarang sering kita kerasa seperti itu kan. Nah, mereka ini bisa ngedetect lah kasarnya mana yang ya kasarnya dibuat pakai AI lah begitu ya. Nah, selanjutnya akan ada immutable credit dan juga trust profile di dalamnya ya, untuk menunjukkan ya oke, ini orang kerjaan dia itu beneran original punya dia, bukan dia nyolong-nyolong dari yang lain begitu ya. Dan setelah itu yang tentunya yang menjadi insentifnya adalah akan ada smart contract royalties bagi orang-orang yang meng-create di dalam dari GLL ini sendiri ya, insentif untuk para creators, mau dari sisi bisnis maupun ya creators in general aja begitu ya. Nah, itu kurang lebih ya dasar dari project GLL. Mereka itu ingin kasarnya membantu para creators ini supaya tidak dihajar terus oleh AI begitu ya. Dan juga tentunya bagi ya dari perspektif UMKM atau MSMI-nya ya, mereka itu bisa mendapatkan berbagai macam ya, ini bisa menggunakan berbagai macam tool yang ada di dalam project GLL ini sendiri gitu ya. Oke, itu kan dari ininya ya, kasarnya fundamental dari project ini. Nah, pertanyaannya sekarang kita dari sisi investornya seperti apa ya? Ini emang lagi ngapain, Bang? Nah, mereka ini sekarang masih dalam kondisi pre-sale, dan pre-sale-nya pun dilakukan di xdc.sale ya. Nah, ini seperti apa detailnya kita bahas sekarang. Jadi untuk pre-sale-nya ini sendiri ya masih ada 10 hari lebih ya. 10 hari lebih at least dalam masa perekaman di sini ya. Nanti ya otomatis akan ada perubahan lah ya. Iyalah, ya nggak mungkin diem ya. Nah, jadi kita bisa di sini untuk cara kita belinya, kita tinggal konekin wallet seperti biasa ya. Kita bisa contoh misalkan pakai MetaMask ya. Tinggal kita unlock aja seperti biasa ya, nggak beda jauh lah sama kita pre-sale yang lain ya. Dan setelah dari itu ya kita tinggal beli. Nah, cuman kita harus beli dulu si XDC-nya. Nah, itu pastikan lu udah punya XDC-nya, lu tinggal deposit. 1 XDC sama dengan 200 GLL. Itu kurang lebih sih conversion rate-nya begitu. Nah, itu kan lagi masa-masa pre-sale. Nanti ya ke depannya ya otomatis ya seperti biasa harapan kita ya naik begitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk si pre-sale-nya ya. Dan nggak beda jauh ya. Semua pre-sale kurang lebih mirip-mirip seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, dari sisi tokenomics-nya seperti apa? Apakah akan menguntungkan para investor atau tidak? Dan sekarang kita masuk ke bagian tokenomics-nya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini total supply dari GLL Ions ini 9 miliar token. Dan kalau kita lihat di sini 2,5% equity-nya XDC ya. Lalu juga 30% funding, 22% community, 21% contributors dan team, dan 21% untuk treasury dan ekosistem. Ya, berarti ya 42% ya pegang ya tim dev dan teman-teman lah gitu ya. Ya cukup gede ya, tapi untungnya mereka ada vesting begitu ya. Nah, untuk vestingnya ini sendiri kita bisa lihat unlock pertamanya itu di Januari 2026 ya, di mana akan cumulative unlock itu 10%, dan notes ini adalah TGE unlock ya, berarti waktu awal. Jadi buat lu yang misalkan pre-sale ya, secara dari plan mereka unlocknya itu nanti di Januari 2026 begitu ya. Nah, tapi dengan kondisi tertentu, misalkan ada price thresholdnya berapa ya, dan seterusnya begitu. Lalu lanjut lagi terus sampai ke 2027 ya. Nah, cycle-nya terus continue, dan setiap kali unlock itu cap-nya itu 5%, dan price dari threshold ini doubling each time begitu ya. Nah, jadi tentunya kita tahu ya kalau pre-sale yang kadang-kadang membuat gua lebih sering ngomong ya udah sih gua berpikir jangka pendek, karena ya mereka nggak ada vesting banyaknya. Ya udah. Jadi untuk dari mereka kumpulin pre-sale, udah gitu nanti waktu listing buka semua. Nah, sering kali chartnya ya jadi boom naik and then dump begitu. Nah, di sini enggak, mereka menggunakan ya sistem tokenomics-nya itu ya dengan vesting lah begitu ya. Kalau kita ngomongin vesting ya harusnya sebenarnya project-project yang berpikirnya jangka panjang ya ada vesting. Ya lu perhatiin ya semua ya, ETH, Solana, BNB ya. BNB gue gak yakin ya. Solana yang gue pasti yakin ya. AVAX juga itu ada vestingnya semua ya. Nah, jadi ya ini mungkin adalah salah satu pertanda oke lah ya mereka ada vesting gitu. Tetapi gini ya, ini nggak bisa kita bilang bahwa
vesting, wah udah pasti nih, udah pasti jadi aman. Ya nggak juga, bisa aja terjadi sesuatu juga di dalamnya. Jadi kita jangan sampai wah gila nih, udah nih kita hajar all in, nggak bisa seperti itu juga. Apapun itu, ini masih masuknya ke presale. Secara resiko presale memang ya akan lebih tinggi dibandingkan dengan lo invest di BTC, di ETH atau di alts yang sudah kasarnya udah ada fondasinya lah begitu ya. Jadi tetap ya jangan sampai hajar-hajar all in. Ini masuknya tetap masih ke dalam bagian portofolio kita yang resiko tinggi di 10% begitu. Tapi dibandingkan dengan presale lain ya jauh lebih baik secara secara tokenomicsnya. Bukan persentasenya ya, tapi lebih ke ada vestingnya begitu. Itu akan membantu supaya tidak gampang drop begitu ya. Nah, tetapi otomatis bersamaan juga ya, waktu lo beli presale juga pun akan kena si vestingnya begitu ya. Jadi tentunya ini kayak ya tergantung lo ngeliat dari perspektif mana nih ya. Kalau lo tipe main presale-nya langsung main buang ya mungkin akan aduh gimana nih ada kena vesting nih gua gitu. Tapi kalau buat lo yang mikirnya buat jangka panjang menurut gua bagus nih fundamentalnya ya cocok buat lo. Nah, jadi coba pertimbangkan begitu buat lo yang sering main presale-nya itu udahlah tembak langsung cabut gitu ya. Mungkin nggak cocok begitu ya. Nah itu untuk presale-nya ya sekali lagi ini udah bisa sih sebenarnya seperti yang gue tadi jelaskan ya. Lu tinggal konekin wallet terus deposit 1 XDC sama dengan 200 GLL begitu ya. Nah itu kurang lebih untuk presale-nya. Nah selanjutnya ya kita mungkin balik lagi sedikit ke ya penggunaannya lah gitu ya. Jadi penggunaannya itu kita literally bisa earn rewards dari running your business di sini ya. Dari kalau kita creator ya kita bisa kita bisa upload our works di dalamnya. Lalu juga kalau kita bisnis kita bisa upload our invoices ya, dan juga receive GLL ions begitu ya. Dan buat kita untuk UMKM atau MSME ya, itu bahasa kerennya MSME. Lu apa kerjanya MSME? Apa itu UMKM gitu ya. Micro, small and medium enterprises ya. Nah, lu bisa menggunakan AI agents mereka untuk marketing begitu, dan banyak lagi AI tools yang bisa pakai di sini. Ya, jadi sebenarnya bisa disimbolkan dengan ini ya, mereka ingin original creators itu mendapatkan reward dan juga recognition dari kerjaan mereka ya. Ya lebih mantapnya sih reward dibanding cuma recognition ya, tapi ya dapat dua-duanya ya. Dan untuk MSME atau UMKM bisa mendapatkan akses ke AI tools begitu ya. Dan by the way untuk project ini sendiri sebenarnya itu di Southeast Asia begitu ya. Jadi mereka itu fokusnya di Southeast Asia karena mereka melihat bahwa di Southeast Asia ini atau di Asia Tenggara ini adalah region yang very creative sebenarnya, very creative dan very entrepreneurial gitu. Jadi sangat suka berbisnis lah gitu kasarnya ya. Di sini ada 700 juta lebih internet user, 200 juta lebih small businesses, dan berbagai macam independent creators begitu ya, termasuk gua sebenarnya independent creators ya. Nah, tapi ya baik lagi, ya permasalahannya seperti yang gua bahas lah begitu ya. Kurang lebih dari situ, kurang AI tools atau ya mereka udah buat capek-capek ternyata dicolong aja begitu ya. Ya jadi itu sih kurang lebih gambarannya. Ya, dan kalau kita ngomong soal market opportunity-nya, ya di India MSME ada 63 juta lebih, di Indo mungkin nggak tahu, datanya gue nggak tahu deh, UMKM di Indo mungkin jangan lebih gila lagi, ya tapi nggak tahu sih, India juga banyak kayaknya ya. Ya intinya di Asia Tenggara cukup besar lah ya. Lalu creators di Southeast Asia ya, itu secara overall-nya 120 juta dan banyak lagi. Jadi sebenarnya kalau ini bisa dikomunikasikan dengan baik, ya mungkin bisa banyak yang tertarik begitu. Nah, tetapi permasalahannya komunikasinya bisa nggak gitu, karena kadang-kadang kan ya di Southeast Asia tuh ya kita masih kadang-kadang suka ketinggalan lah begitu ya, ketinggalan untuk bikin sistem dan lain-lain gitu. Jangankan sistem, kadang-kadang di Indonesia gitu dan lain-lain semua masih pencatatan secara manual begitu kan. Nah, kalau itu semua masih manual dan lain-lain, otomatis ini akan menjadi ya mereka masih belum bisa gitu. Tapi ya baik lagi, kalau sampai ternyata banyak yang tertarik untuk adopsi, ya baik lagi ya, semua project kripto itu yang bisa bertahan lama kalau ada yang pakai ya. Kalau kagak kepake, orang spekulasi aja begitu, cuma spekulasi berharap ngepam cepet kaya terus beres begitu ya. Tentunya semua project adalah spekulasi seperti itu ya. Nah, tetapi yang bisa bertahan adalah yang punya utility begitu ya. Tapi masalahnya yang kadang-kadang sedikit bikin ini juga adalah punya utility bukan berarti pasti bakal ngeboom juga. Ya begitulah kripto ya. Oke, itu kurang lebih sih gambarannya ya. Jadi ya sekali lagi ya, untuk si GLL ini
ya technically speaking mereka ini bukan cuma just a token ya. Ini adalah satu ekosistem lah di depannya ya. Kedepannya untuk ini adalah suatu ekosistem. Begitu di mana nanti akan ada panjang lah roadmap-nya. Nah, mumpung udah ngomong ke roadmap, sekarang kita bahas dulu deh roadmap-nya seperti apa sih. Dan sekarang kita masuk ke roadmap-nya. Ini kita akan bahas yang penting-pentingnya aja ya, beberapa highlight-nya dan yang sudah mereka lakukan. Yang pertama adalah ini, ya ini kita sudah bahas di depan, mereka sudah dapat pendanaan senilai 100.000 USD dalam bentuk funding commitment dari T-Hub XCD. Ya, nah jadi ini kita udah bahas di depan lah ya, itu sudah mereka dapatkan. Lalu yang kedua tokenomics dan pre-sale announcement itu otomatis udah ya, karena sekarang kita sudah masuk ke dalam sini, udah pre-sale ya. Nah sekarang sedang berjalan pre-sale-nya, masih ada 10 hari lagi begitu ya. Nah setelah dari itu ya mereka juga ada nanti rencananya DEX listing di XSwap. Nah jadi nanti saat sudah listing itu kemungkinan besar akan di XSwap begitu ya. Nah setelah itu nanti akan ada early airdrops ya, lalu juga nanti akan ada MA ya, ada campaigns dan berbagai macam hal lain. Plus kita juga akan ada ini launch dari GLL Web Super Wrap Toolkit. Nah itu nanti akan diadakan di Singapura dan India nih sini ya. Akan ada GLL Toolkit release for India dan Singapura. Nah buat kita yang di Indo ya berarti ya belum bisa ya, kecuali buat lu yang tinggal di antara India atau Singapura gitu ya. Itu kurang lebih ya untuk roadmap yang lumayan dekat. Ke depannya ya mereka tuh ada rencana seperti listing di CEX, dan CEX-nya itu rencananya mereka pengen di Bitrue, Bitmart, Lbank, Maxi dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya bisa juga ya kasar lo ikutan nih ya, lo ikutan, lo sebagian di TP waktu lagi listing di DEX, lalu sebagian lagi di Maxi ya. Nanti bahkan ke depannya tuh mereka rencananya bahkan sampai ke ini ya, sampai ada ke kalau nggak salah Binance gitu ya. Pokoknya CEX ini deh, CEX Tier 1 lah begitu ya nih. Tier 1 exchange otomatis siapa lagi sih kalau bukan kayak Binance, Bybit dan kawan-kawannya begitu ya. Ya itu kurang lebih ya untuk si roadmap mereka begitu ya. Nah, terus mereka juga kalau nggak salah tuh sampai ada ini apa namanya diundang untuk acara Dubai 2049 di Dubai gitu ya. Nah, jadi ya ini nge-position si GLL ini di Web3 stage dunia lah begitu kasarnya ya. Dan yang kedepannya akan ada berbagai macam lagi partnership dengan creators, businesses dan lain-lain lah begitu ya. Nah, otomatis ini pre-sale yang mereka akan mendapatkan, atau lebih tepatnya orang-orang yang beli di pre-sale ini akan mendapatkan ground floor prices ya. Jadi otomatis harganya akan rendah begitu. Ya, ini akan jadi entry point yang jauh sebelum DEX dan CEX listing begitu. Ya, tapi baik lagi, apapun itu ya berarti ya punya peluang besar, maka resiko pun akan cenderung besar. Nah, cara terbaik untuk mitigasi resikonya adalah ya jangan kegedean begitu. Ya, tetap aja di sekitar 10% dari seluruh portofolio spot lo begitu ya, karena kan kita udah sering bahas ya 10% itu untuk yang risiko-risiko tinggi seperti pre-sale, MIPS dan lain-lain begitu. Walaupun oke, yang ini bisa dibilang lebih ada utility-nya jauh lebih banyak lah dibandingkan dengan pre-sale biasanya begitu, dan dia ada plan gitu, plannya juga ditulis jelas begitu ya. Nah tapi baik lagi, resikonya nggak berarti jadi nggak ada, nggak, resikonya lebih bagus dibandingkan yang pre-sale asalan, tetapi secara apa namanya ya secara market cap otomatis mereka akan masih lebih kecil kan begitu ya. Dan juga jangan lupa sama vestingnya mereka, ada vesting juga, jadi nggak bisa langsung unlock semua begitu. Buat lu yang tipe apa namanya tembak terus udah listing pergi TP gitu ya, nah nggak bisa begitu. Jadi ya harus disesuaikan sama risk profile lo masing-masing lah begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk review kita mengenai si GLL ya. Nah kalau dari gua kesimpulannya sebenarnya ini punya utility dan juga bisa dibilang ya memang permasalahan yang cukup real di masa-masa sekarang, apa-apa tuh AI generated gitu kan, sampai kadang-kadang kita bingung, AI kali tuh ya, AI bukan tuh gitu, sering kan kayak sekarang di sosmed di apa, wah kalau yang kayaknya nggak mungkin AI tuh ya. Nah dengan adanya seperti ini ya ada bagusnya juga, itu ada bagusnya untuk para creators yang tadinya tuh mungkin ngerasa aduh creation gua kayaknya gampang banget nih diambil, dicomot sama AI begitu. Nah di sini Kasai memberikan solusi. Nah tetapi ya kalau dari perspektif ininya apakah bisa mendeliver itu nggak? Nah itu kita nggak pernah bisa tahu, karena gini ya kayak gini deh, semua pesaing Ethereum gitu ya, Avex, Polkadot, Solana, itu semua ya bikin satu sistem yang menurut mereka akan mengalahkan telak Ethereum gitu kan. Tapi pada faktanya ya sampai sekarang masih orang tata di Ethereum begitu, dan
kelihatan juga akhirnya, oh ternyata ada nih kelemahannya yang kita nggak kepikir begitu kan. Nah jadi ya itulah ya susahnya teknologi begitu. Pasti tidak ada ciptaan yang sempurna lah begitu ya. Pasti ada yang kurangnya something lah begitu. Ya kalau di kripto tuh seringkali disebut trilema lah begitu ya. Nah itu kan kalau ngomongin soal blockchain. Nah ini ya ngomongin soal project apapun pasti ya akan ada hambatannya. Nah tinggal kita lihat nanti ke depannya dia bisa nggak, punya banyak nggak yang apa namanya yang mau untuk kasarnya adopsi begitu. Nah ini kita ngomongin lagi di Southeast Asia. Ini kan di Asia Tenggara. Oke, di Asia Tenggara orang-orang banyak yang pakai internet dan lain-lain. Tapi ya untuk paling ngapain sih banyaknya? Ya banyaknya untuk sosmed begitu kan dan lain-lain, main game paling gitu ya. Nah untuk yang seperti ini apakah mereka sudah siap atau belum? Begitu ya. Nah kalau belum siap kan ya sama kayak seperti dulu deh. Ya dulu itu kan yang sebenarnya pertama kali bikin smartphone gitu ya. Ya itu sebenarnya kan bisa dibilang bukan iPhone, bukan Apple gitu kan. Ya dulu udah ada gitu. Bahkan ya kayak predesesornya gitu ya, kayak PDA gitu. PDA di mana dia belum connect ke internet dan lain-lain itu kan susah. Orang-orang banyak yang nggak pakai begitu karena susah nih pakainya, nggak kebayang begitu kan. Nah, ya jadi ya kita harus lihat nanti ke depannya apakah bisa diadopsi oleh banyak orang di specifically Southeast Asia begitu. Ya walaupun benar secara data benar luar biasa kan, gede banget dan lain-lain, tapi mereka nyampe nggak untuk sampai ini gitu, untuk benar-benar pakai begitu, dan bisa nggak dijelaskan oleh nanti si JLL ini bahwa ini tuh akan menguntungkan begitu, karena susah kan ya, kayak zaman dulu deh gitu ya, cerita Aqua tuh gue ingat banget ya, cerita Aqua gimana cara meyakinkan orang buat minum air putih yang zaman dulu air putih itu semua ngambil dari ledang udah gitu digodok ya, di apa namanya dipanasin sendiri gitu ya, di boil sendiri gitu. Nah gimana cara meyakinkannya? Nah ya itu kan ada hambatan. Nah tinggal kita lihat apakah si JLL ini bisa nggak melewati hambatan itu gitu ya. Sip, beres gitu aja untuk reviewnya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.